Pak, ada tamu. Masuk. Balik lagi di para tamu. Selamat datang di podcast saya. Bukan. Jangan tiba-tiba Anda semena-mena seperti itu. Jangan Anda ambil alih semua. Karena kebetulan kita kan satu holding ya. Ernest, everybody. Apa kabar bro? Sehat. Baik. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah Baik. sehat, alhamdulillah Iya. sehat. Tapi ini nggak pakai prakasa Ernestnya? Enggak. Nggak pakai. Itu udah sering terjadi. Udah terjadi. Ini Sering terjadi. Ini melek yang ini. Ini melek. Ya, ini melek. Tapi yang itu kaya. Itu kan. Kaya banget. Yoi. Ini pakai setelan begini abis itu nguli. Baru pulang gua habis maraton. Movie maraton. Movie rumah doang dong. Di rumah doang. Mau beli popcorn doang. Iya bener juga ya. Iya bener. Kopi sendiri nyeduh sendiri. Yoi. Maraton apa nih maraton beneran? Lari Lari. habis ya maksudnya fashionnya disesuaikan jadi Oke. biar kan ini saya jadi tamu Nih. nggak enak kalau dalamnya masih pakai baju lari. Oh Ya kan? iya. Tapi gini, gua penasarannya adalah gini. Kan lu dulu anak band ya? Iya. Masih sampai sekarang. masih coklat Salah masih ngomongnya. Salah ngomongnya. Maksud gue Masih. kan lu anak band ya? Iya. Gua ralat ya. Terus kenapa tiba-tiba sekarang lu jadi yang atlet lari banget nih? oh Apakah emang lu dari dulu lu suka lari? ya Dari kehidupan lu? kenyataan dari kenyataan terus Nah, kenapa sekarang lu bisa akhirnya jadi kayak FOMO lari? oh FOMO sih enggak lah ya, jadi mungkin tapi itu memang yang terjadi sekarang ya semua orang FOMO. Jadi Bukan karena ngikutin tren doang dong. oke, cerita dikit. Jadi gua itu memang kebetulan memang dulu gua junior kejurnas basket. Oke, dulu. iya, Terus iya. habis itu gua kuliah di Bandung. Jadwal kuliah gua sudah mulai mengganggu karir band gua. Oke. Gimana? Kuliah Benar-benar. Gua teknik sipil dulu di Iya, Bandung iya. kan. Jadwal kuliah gua sudah mulai mengganggu mengganggu karir band lu nih. karir band gua. Oke, emang Karena kampus. iya, karena Anjing, kampus rektornya satu emang tuh. karena zaman itu kan maksudnya coklat pas lagi Karma lagi meledak itu kita manggung tuh ya bukan hanya di weekend, which is ya penuh lah. Nah akhirnya gue memutuskan gue tinggalin kuliah. Oke. Nah, tapi dasarnya memang karena memang gue suka olahraga dari kecil, jadi gue tuh Yeah. continue bersepeda, gue triathlon dan terakhir ini memang gue aktif maraton. Sebenarnya bini gue yang lebih aktif, gue karena ada cedera ngurangin. Nah gue itu jadi sedikit cerita. Bersepeda itu dari tahun 2008 sampai sekarang masih bersepeda. Oke, Jadi iya. memang daily activity gua. Terus 2019 gua bersepeda Jakarta Denpasar 12 hari. Sama istri gua, suami istri Non-stop? ride Non-stop? 12 hari. Waduh. Satu hari 100. Oke. Satu hari oh ya 1.200 Ngantuk lu. Ya? Ngantuk. Kalau udah pakai road bike tuh 100 tuh 4 jam. Hah? Iya. Gimana? Serius lu? Average 25. Ah, Sampai 100 berarti 4 jam kan? iya. Iya. 4 jam, 100 kilo tuh pakai road bike. Road bike tuh Gue mesti nyoba deh pakai sepeda statis. di atas mobil. Di atas mobil. Iya. Terus akhirnya berlanjut lah bersepeda. Akhirnya 2023 kemarin gua itu bersepeda Jakarta Jogja. Teman gua dan istri gua juga. Nah, setelah 2023, jadi 2023 tuh sepeda tuh di Jakarta udah mulai agak bukan menakutkan sih, tapi kan karena memang pandemi orang volume beli motor lebih banyak karena Iya, nggak mau iya, kan. iya. Jalanan tuh jadi penuh. Iya, Jadi betul. kalau lu mau Crowded bersepeda, banget ya. lu mau bersepeda harus mulai jam 5.15, which is gelap. Iya, Iya. betul. Dan banyak orang habis dugem. Iya. Iya. Itu Kasus tuh. bahaya. Gue Kan gua- kasus tuh gue tani. Yoi. Pecah ya. Itu kacau. Orang di halte pada tabrak. Iya. Nah, akhirnya ada yang meninggal anak sepeda ditabrak. Akhirnya ya semua pada kita takut bersepeda. Semua orang shifting ke lari, pengen tetap olahraga dan akhirnya memang kalau gua sama Nak kan memang mungkin karena sudah punya endurance-nya. Ya lu tahu bini gua lah, main basket zaman kampus kan. Iya. Kita punya basic endurance-nya. Pas kita pulang dari Jakarta Jogja itu sebuah brand menawarkan kita mau campaign suami istri run ini di New York Marathon 2023, which is persis tahun yang lalu. Terus kita ya ayo, tapi lo harus latihan, siapin coach. Ya, gue ikutin, terus kita juga bilang, tapi memang di sela-sela jadwal masing-masing pekerjaan kita bisa latihan sendiri, nggak selamanya ikut
latihannya mereka. Iya. Ya udah ayo boleh mulai gitu, dan kebetulan memang ada beberapa orang lain lah ikut gitu, dan akhirnya memang beruntungnya gue sama Nirina adalah karena memang kita suka berolahraga, ada brand yang mau ikut dengan campaign kita dan kita terus. Jadi istilahnya cederanya sedikit lah, karena udah umur. Basicnya juga udah tahu lah. 40 up kan, ya. Orang tuh banyak yang kalau si Raffi bisa lari, gue pasti bisa finish juga. Banyak tuh yang kayak gitu. Sotoy. Dan mereka nggak tahu kalau si Raffi itu sebenarnya latihan, dia aja nggak posting. Iya, gitu. benar. Jadi memang akhirnya banyak yang kemarin yang gue tahu tuh di Maybank Marathon sempat ada yang kolaps, dan karena tidak latihan. Maraton, kalau lu belum pernah lari sama sekali, persiapan lu 1 tahun 3 bulan minimal. 1 tahun 3 bulan untuk maraton. Maraton itu kan 42,1 kilo. Kalau lu udah sering latihan, udah berolahraganya aktif 3 sampai 6 bulan. Jadi memang harus latihan. Kalau dibilang bisa ya bisa, tapi after effect-nya cedera lo segimana. Iya. Kan? Jadi kalau dibandingin lo jalanin ini triathlon dulu berarti dong, sebelum lo kesini kan? Ini lebih berat mana? Maraton. Kenapa? Soalnya triathlon kan 3 macam olahraga. Kalau triathlon kan yang short distance ada yang Olympic distance sama sprint distance. Kalau yang sprint distance itu cuma kayak berenangnya 500 meter. Tapi kan laut. Sanur enggak lu lari. Oh iya sih. Tetap aja main. Iya, pagi-pagi jam 6 masih gini ya, maksudnya masih 500 meter. Habis itu lu bersepeda 20 kilo. Terakhir lari 5 kilo. Wah, 5 kilo cepet Pak. Iya kan? Nah, kalau maraton 42,1. Lari semua itu ya? Lari semua. Wah, itu benar-benar challenging buat orang yang, dan sedihnya sih menurut gue banyak orang yang FOMO pengen ngumpulin Six Stars tuh kan, yang major tuh ada Boston, Tokyo, New York, Chicago, London, Berlin. Banyak banget orang yang 1 tahun ngerjain 2 selain nunjukin kalau dia kaya ya. Iya kan? Bener dong? Iya. Mahal loh. Iya. Setahun Bukan mahal lagi Pak. Iya. Setahun gue ngerjain 2. Nah, kalau yang udah pelari-pelari lama dan yang memang mampu, itu mereka bilang it's a journey. Bukan harus dikejar begitu aja, tapi banyak sekarang orang, oke, tahun ini gue ini, tahun depan gue New York, tahun depan apa, tapi pasti yang paling susah dia dapat Boston. Why? Boston tuh tertua dan Boston termahal. Jadi ada beberapa, jadi kayak lo mau daftar ikut balotnya gitu, kalau jalur charity, kan balotnya udah pasti susah. Dan misalkan nih lu udah 5 nih, udah 5 kumpul semua, New York, London, Berlin, Chicago, Tokyo, terakhir belum. Nah, lu akan dibelot dengan orang lain karena berarti lu tinggal 1 kan. Betul. Tapi kalau lu cuman baru punya New York mau ikut Boston, waktunya itu bener-bener, kalau nggak salah ya, umur ke gua itu lu harus finish maraton 3 jam 30. Susah. Berat lah. Berat. Makanya seberat itu. Si juara 3 jam 30 menit ya? Iya, yang juara kan 2 sekian. Iya, 202. Tapi pegang rekor dunia tuh nggak nyampe 2 jam. Iya, ya kan? tapi yang bukan event resmi. Iya. Under 2 hour, Kipchoge. Nah, jadi yang ini kalau misalkan lu ikut balot susah, atau lu ikut jalur charity. Minimal 15.000 US. Makanya itu gua bilang. Ada minusnya lah ya. Makanya itu. Makanya ya duit juga doi kan. Tunjukin gua mampu. Iya, ada yang kayak gitu. Prestisnya di situ bedanya. Iya. Tapi memang akhirnya sekarang banyak banget yang ikut. Personal training dan coach tuh penting. Makanya sekarang banyak banget pekerjaan baru nih, pelatih itu, kan? Individu segala macam, termasuk penguatan otot segala macam tuh. Karena nggak cuma di lari ya, di basket tuh mulai begitu tuh, udah ada pelatih khusus untuk kekuatan otot kaki dari kecil, dari SD, SMP tuh ada. Itu juga. Itu dipakai sama teman gue di Warriors. Romy Chandra. Oke. Jadi gue pikir Stephen Curry. Nah, Curry ayam sih. Nah, dia kebetulan gue punya temen yang lulusan Amerika, memang basicnya di penguatan otot. Temen SMA-nya Gepeng juga. Nah, sekarang itu dibawa ke Warriors untuk ngelatih anak-anak dari. Jadi gini, kebanyakan kita ngelatih kan hanya ngelatih doang nih. Tapi nggak tahu nih kekuatan si kaki anak ini udah kuat atau belum basicnya. Seneng banget ini. Ya, bedanya sama kita zaman dulu main basket kan, di klub, di sekolah kan nggak diajarin seperti itu ya. Iya, cuma bedanya adalah pelatih-pelatih kita zaman dulu tuh paham. Iya. Yang sekarang kan banyak kan pelatih instan. Yang mungkin jam terbangnya nggak banyak, ngerasa gue udah pelatih nih. Benar. Kebanyakan begitu. Itu yang kadang-kadang sekarang bikin yang iya, itu maksud apa namanya?
Iya, contohnya kayak lari gitu kan. Lu mungkin dia baru berapa kali ikut lari udah bisa ngelatih. Padahal itu Ini berarti nih. iya. Benar. Itu bahaya loh sebenarnya, kadang-kadang bisa bikin cedera kan Betul. gitu. Ngeri loh kalau kita nggak dapat sama expertnya gitu. Sertifikasi itu penting banget. Ya? Banget amat sangat banget gitu. Berarti lo sampai sekarang masih tetap dengan pelatih lo itu untuk latihan? Apa hanya untuk maraton atau triathlon aja baru berlatih sama pelatih? Gue sekarang akhirnya mungkin ya ini aja jarak jauh aja, paling kayak dikasih menu 1 bulan tuh kayak hari ini lo ini yang paling gue benci tuh Hilly. Healing? Nanjak. Oh. Nah gue latihan Hilly tuh yang tahun lalu, jadi kan gue start di New York Marathon, itu 5 bridges kan, 5 jembatan. ya. Sampai teman-teman gue bilang, lu gila apa blow on sih? Kenapa? Lu start major marathon di New York, itu biasanya orang kedua terakhir atau terakhir. Gimana brand bos? Gue dibilang, ya kan gue disuruh berangkat sama brand, gak bisa milih, iya kan? Bener kan? Pasrah ya. ya. Ya juga bener juga. Ya udah Bener. itu, jadi biasanya ke Sentul, itu bener-bener yang Iya, bukit lah. Wah, Kalau zaman gila. basket tuh lari bukit tuh. Lari bukit. Iya, lari Gue bukit. setuju sama lo, itu istilahnya kalau di anak lain sekarang strength training. Anak iya, basket kan iya. strength kakinya. Betul, Ya, gua nanya, betul. anak-anak sekarang tuh ngedam udah banyak nggak? Banyak. Iya, karena- Tapi kalau lo perhatiin, mereka nggak tahu cara lompat. Oh, Lo perhatiin mereka Asal lompat, maksudnya. Asal lompat. oke. Gue berapa kali, gue kan masih main basket, Iya, iya. gue masih aktif gitu ya. Gue punya komunitas. Terus kadang-kadang gue ngumpul sama teman-teman. Kadang gue main bareng sama anak umuran SMP SMA, bareng gue main basket bareng mereka. Mereka lompat tinggi-tinggi, tapi mereka nggak tahu cara lompat yang benar. Wah, bahaya dong. Nah itu dia. Iya. Dan rata-rata anak-anak sekarang itu udah kena ACL, Itu. Oh, iya, kena benar. hamstring. Mereka berarti Benar. bisa dibilang street bowler sebenarnya. Parah. Iya. Gitu. Iya. Oke. Jadi mereka nggak ngambil basicnya. Jadi kalau gua ngeliat mereka, anak sekarang tuh kan karena NBA juga berkembangannya Iya. kayak sekarang mainnya Iya, ya. iya, iya. Cuma kan kalau NBA sekarang kan larinya lebih ke arah 3 point. Three point. Iya, iya. Mereka 3 point juga, tapi anak-anak sekarang tuh mainnya speed. Oke. Rebound, langsung lari ke depan. Mainnya begitu. Kenceng ya. Parah. Parah. Jadi kalau kita main sama mereka, kita kalah secara fisik. Tapi secara Teknik, teknik mereka kalah. IQ permainan gitu IQ ya. permainan Beda. itu penting. Fisik. Mereka Iya. nggak tahu cara mainnya. Iya. Gue pernah main diajakin ditantangin 3 on 3 sama anak-anak SMA nih. Gue bertiga umurnya di atas 45 semua. Dia bertiga itu masih paling tua kuliah. Oke. 20 something lah gitu Iya. kan main. Kalah mereka. Oh, mereka kalah. Mereka Sama kalah. lu yang Sama tua-tua. gue yang Iya, tua. lu akal-akalin aja Iya. tuh. Dan mereka bilang, "Om, kok masih begini main?" Jadi Iya. mereka main bicara individual. Kita kan chemistry team. Iya, lu Oh, beda diri, lu keluar ya. diri, lu balik lagi. Kita Iya, main iya, mata iya. aja udah tau orang pasti Iya, lari kan iya, gitu iya. kan. Mereka Tiki-taka, enggak. kalau Barca Iya, tiki-taka ya. tiki-taka kalau Barca. Iya, iya, Itu tiki-taka. bedanya. Iya, iya. Kita Jam masih terbang. main move without the ball juga main Iya. ya. Iya, oh, itu penting. Mereka Iya, enggak, kan? mereka enggak. Betul. Betul. Mereka Mereka main enggak itu. ada. Enggak. Iya. Mereka enggak ada main screen, enggak ada. Ntar kita gini. dihujat sama kita. ini podcaster. Enggak, tapi kan ilmu, ini ilmu Ini lah. ilmu, Buat- kan? Buat teman-teman yang cinta Adik-adik. basket apa ada buat adik-adik. Teman ya, teman. Buat teman-teman yang emang hobi olahraga apapun bentuknya, lu mesti belajar dari senior-senior lo. Betul. Itu penting banget. Iya. Karena jam terbang tuh nggak bisa lo kalahin. Bener lah. Iya, Bener, bener. itu bener Lu banget. pelajaran di sekolah mungkin bisa kalah sama pelajaran di lapangan. Bener. Iya, bener nggak? Bener. Iya. Iya. Chemistry bener. itu penting. Buktinya kita ninggalin kuliah loh buat di lapangan. Kita, lu berdua kan. Gua manggung di lapangan. Buat di lapangan ya. Tapi tadi kan lu sempat bilang kalau waktu zaman kuliah mengganggu jadwal ngeband lo kan. Iya. Nah sekarang dengan adanya berolahraga mengganggu jadwal ngeband lo juga? Enggak. Bagaimana tuh? Enggak. Bagi-bagi. Kecuali kalau kayak misalkan major marathon, Ah. coklat mau ngasih izin. Maksudnya kan Nah, it's a good iya. news. Iya, Which is iya. kayak brand juga akan campaign. Jadi kayak kemarin tuh di New York, gue izin kayak 10 hari, oh nggak apa-apa begitu. Kalau yang kayak lokal-lokalan jangan lah ya gitu. Ya, nggak apa-apa. Karena emang kalau yang Karena resiko juga dan gue mungkin. juga nggak berani, Iya, panas iya, banget. iya, iya. Mereka tuh mulai maraton rata-rata jam 11 siang. Hah? Masih dingin. Yang lucunya gini nih ya, gue pergi kemarin sama beberapa orang-orang yang bukan brandnya, mereka jadi kan sub ada kayak EO Sportsnya lah. Jadi mereka mungkin belum pernah, maaf nih, bukan maksudnya mungkin ada beberapa orang yang belum pernah keluar negeri, kayak si pengurusnya ini. Terus kayak kan gue bilang, lu kalau di luar negeri, terutama yang 4 musim gini, itu apa namanya weather forecast tuh bener-bener lu harus Iya, ikutin, iya, betul, Ya, betul, betul. hour per hour Iya, karena iya. akan berubah. Oh oke Mas Ernest gitu. Terus jadi dia memutuskan untuk Mas besok kita take konten
jam 6.30 pagi. Gue bilang, hah? Lu tahu berapa derajat jam 6.30 pagi itu? Lo kan biar masih ada matahari. Jam 6.30 pagi itu 4 derajat Celcius. Dia pikir Depok kali ada matahari. Gue bilang, oh masa sih mas? Lu keluar aja besok. Gua gitu. Oh iya. Jadi gue bilang, makanya ada alasan mereka start jam 11. Jam 11 itu baru 11 derajat. Iya. Jadi memang makanya mereka startnya di situ, bukan kayak di negara kita. Iya. Oh gitu mas, udah deh jam 8 deh. Coba ya lo keluar lo. Masih dingin, masih 7 gitu. Jadi kayak gitu-gitu. Jadi memang sebenarnya challenge-nya kenapa kebanyakan orang mau ikut di luar kan karena dingin. Iya, betul. Dan apa namanya? Enggak dehidrasi lah gitu. Lebih nyaman lah ya. Lebih nyaman. Selain pamer. Betul gitu kan. Selain kalau dia tajir. Itulah kenapa gue sekarang lebih memilih jalan pagi aja, nggak mau lari. Tapi jalan pagi itu lebih bakar loh, lebih membakar. Iya sih. Kalori ya lo pakai. Iya kan kalau untuk kemarin itu kan ada coach yang memang sering juara triathlonnya gitu. Jadi kayak kita setiap minggu di terus dia bilang kayak lo di zona kan, pakai jam itu zona berapa heart rate. Terus dia bilang kalau lo lari kebut terus zona 3 ke atas, itu lo nggak akan bakar lemak, bakar gula, itu lo lapar mulu jadi. Jadi kalau 1, 2 atau di awal-awal tuh malah lebih bakar lemak. Kalau lo mau cepet kurus bukan gitu caranya. Lo bilang itu sekarang semua pada cepet-cepetan cewek-cewek. Mereka kenceng-kenceng dan belum lagi sepatunya. Nah ini sebenarnya yang pengen gua sampein. Ini teman-temanku yang tercinta para pelari, sepatu-sepatu karbon yang harganya di atas 5 juta itu jangan dipakai lari di CFD kalau cuma 5 kilo. Itu blow on sih. Lu mending lu pakai di tangan deh 5 juta. Iya. 5 juta lu pakai di CFD mending lu taruh di Bukan tangan. itu juga, itu bisa merusak kaki lu. Iyalah. Lu minimal pace udah 6 atau 6,5. Maksudnya pace 6,5 tuh 1 kilo lu bisa 6,5 menit. Nah, rata-rata karena FOMO pengen punya, lu tau baju tuh baju yang mahal lagi yang giring-giring gitu lah, apa Smith lah itu namanya, terus Track Smith itu benar-benar lagi hits lah kemarin. Nah terus mereka pakai sepatu-sepatu yang di atas 5 juta itu lari pelan enak karena memang carbon plate kan membuat iya. Tapi kalau lu nggak latihan dengan benar itu bisa retak. Ini istilahnya apa nih, tulang kering lu bisa retak karena memang tidak didesain untuk lari lambat. Makanya mereka kan gitu kan, nggak seimbang kan. Nah itu mungkin gini, jadi terkadang orang kita tuh hanya kebutuhan tren untuk gaya doang, sedihnya itu. Tapi dia tidak pelajari apa yang mau dia pakai. Betul. Itu penting loh, ilmu loh nih. Karena kalau begitu lo salah tiba-tiba fatal lo tulang kering, Pak. Fatal. Banyak. Dan kemarin tuh sempat banyak akhirnya bercerita lah kayak pelatih-pelatih, Mas aku lagi menghindari orang-orang baru gitu. Kenapa? Jadi mereka pengen cepet-cepet tuh karena pengen jadi KOL lari, dapat support ini, ngejar exposure, tapi abis event cederanya parah mas. Akhirnya gue jadi kayak, aduh, gue nggak mau ngambil deh kalau memang. Jadi sebelum ini gue mau lihat Strava-nya dulu gitu kayak datanya. Oke saya mau ambil. Jadi kayak selain nggak cakep nih, skip kiri. Kalau yang cakep kanan, gitu. Itu gimana tuh? Kok ke situ ya? Tapi lu kayak konon katanya gitu. Iya kan? Gua udah ngomong. Iya kan? Ya karena itu terima ya? Nggak tahu. Jebakan. Ya nggak main gituan. Jebakan harus pakai. Katanya gitu. Tapi lu lihat deh sekarang yang lu cobain sekali-sekali ke GBK jam 6 pagi atau jam setengah 7. Isinya Nah, Apa ini? sepatunya mahal. Oh sepatu. Outfit ya keren-keren, nggak maksudnya gue seneng liat sekeren-keren itu si pelari-pelari cewek-cewek dan ada sekarang ada model run nggak salah, model supermodel. Model supermodel ya, which is yang tingginya hampir segua-segua gini. Ada. Kemarin gua di event gua kemarin tuh ada MC yang begitu juga tuh. Emang dia hobi run juga. Iya running ya, dan mereka punya komunitas itu isinya supermodel semua. Benar-benar tinggi dan waduh itu sih outfitnya udah. Tapi mereka larinya bener. Bener, baru pulang dari Berlin mereka kemarin.
Yoi, keren. Tapi ini segini, lu pernah gini, kalau gua ngobrol sama lu ya dengan apa yang lu istilahnya ilmu yang lu berikan ini kan yang kita selama ini taunya kan cuma ngeband nih, ngeband kan. Dan sekarang lu paham banget sedetail itu tentang olahraga nih gitu gua kan. Nah, maksud gua apakah lu nanti akan beralih juga kah ke memberikan edukasi tentang sports atau apa? Karena buat gue lu edukatif banget loh. Edukatif banget loh. Bro, cocok banget dipanggil Coach Ernest. Iya. Coach KOCH, Coach. Coach. Enggak sih, gua enggak lah. Enggak, maksud gua itu kan kayak gua bilang tadi, memang harus ada sertifikasi kayak orang sekarang mau jadi pelatih yoga bisa ngambil retreat yoga di Bali atau apa. Nah, kalau kita sebenarnya kalau gue cuman pengen bantuin bahwa memang harus sport science di Indonesia itu harus grow ya. Nah, ada beberapa sih yang memang jadi apa istilahnya mereka nyiapin alat untuk kayak ngitung VO2 max, VO2 dan lain-lain gitu. Jadi, nah, gue berharap itu bisa jadi bukan barang mahal lagi. Iya. Karena bisa bantu adik-adik di daerah yang larinya benar-benar kenceng, bisa jadi atlet. Karena yang kompeten lah ya. Kayak kemarin juga tuh sempat ikut campaign di mana kita galang dana untuk beliin sepatu ke beberapa anak-anak di salah satu pulau di daerah NTT lah. Oh, kampung gue itu. Iya, karena ada satu, gue lupa nama pulaunya apa. Itu anak-anak kecil lari kenceng banget, tapi nggak pakai sepatu. Kasian, makanya akhirnya gimana caranya kalau bisa memang sport science ini tuh nggak hanya ada di kota besar, tapi memang udah merata gitu loh. Jadi biar kita kalau mau hebat lagi di SEA Games kayak zaman Pak Harto dulu ya, that's the only way selain nutrisi ya. Betul kan? Kalau setuju gue. Pengennya itu karena banyak banget sekarang gue lihat nggak spesifik satu olahraga lah, banyak banget talenta yang yang bagus tapi nggak bisa naik kelas karena memang tidak adanya bantuan gitu. Tapi kalau gue bilang ya, maksud gue orang-orang yang kayak lo begini nih yang memang harusnya bisa diberdayakan juga untuk kemajuan sports Indonesia loh. Karena itu bener loh, maksud gue kan dengan ya istilahnya sekarang banyak nih teman-teman artis yang udah lari juga ke sports juga larinya gitu kan. Maksud gue ya sama-sama ngebangun supaya jadi sports kita juga lebih bagus lagi. Istilahnya jadi corong yang bagus Iya, karena kan jatuhnya tuh ya KOL secara nggak langsung lah ya gitu loh. Lu influencer semua loh maksudnya gitu. Itu sih. Gua aja langsung terinfluence banget sama lo nih anjing. Ya kita lari. Buat apa? Mau ngapain ente? Makan malam aja. Iya sih, tapi memang gue setuju memang harus banyak tapi susah sih ya, karena memang rata-rata orang tuh kayak gue dibayar, gue berangkat, gue hanya posting, gue nggak mau terlibat lebih lanjut. Nanti yang kerjaan turun-turunannya itu mesti bayar lagi atau apa. Maksud gue mestinya kalau lo memang bener-bener mau ada di dunia itu, bantuin lah atlet-atlet kita yang lain untuk ayo dong, apalagi nih yang bisa pemerintah bantuin gitu. Karena karena demam maraton tuh lagi bener-bener besar di Indonesia, hype banget. Ya kalau di Bandung tuh Pocari tuh udah nomor 1. Kalau di Bali Maybank, kalau di Jakarta tuh ada sebut brand nggak apa-apa ya, BTN Jakarta Marathon sama Jakarta Running Festival itu baru aja, dan itu eventnya keren-keren, tapi kemarin ada kontroversi. Jadi ada seorang dokter yang biasa mengurus atlet-atlet yang cedera ini di Medik, dia bilang saya mengundurkan diri dari semua event lari. Karena? Gua pikir ini karena urusan si penyelenggaranya yang salah. Ternyata dia bilang bukan karena alasan penyelenggara atau apa-apa, tapi tanggung jawab saya sebagai manusia untuk menjaga manusia menjadi lebih baik. Kalau kalian atlet-atlet mengejar PB, personal best, tapi tidak menjaga kesehatan, itu sama saja mencederai profesi saya. Jadi ada satu atlet di Jakarta Running Festival, dia mengejar PB, mau kenceng, dia skip beberapa water station. Dehidrasi dong. Dia ikut half marathon doang. Half marathon, di 21 kan? Ya. Di 19 dia kolaps udah kayak sayur. Gua lihat udah kayak sayur, udah diangkat pakai itu mobil, salah arah putar lagi, dibawa salah arah lagi. Kayak dono, itu ke depan pakai bagi gitu, itu udah kayak ayam sayur. Koma 5 hari. Tapi sekarang serba. Mana handphone gua? Coba boleh nggak liatin? Nggak apa-apa ya, gue liatin. Nggak apa-apa. Cabut aja itunya. Jadi akhirnya dia udah sadar, dia bilang, ini gue liatin si Dok Andi. Jadi dia
Collapse, koma 5 hari. Karena dia nggak ngambil 2 water station. Iya. Shit, man. yang Shit. harusnya wajib diambil ya. Harus dong, Jil. Jakarta kan panas. Panas Iya loh, sih. dehidrasi. Makanya tadi kalau Iya. sempat kan dehidrasi gua. Setelah 5 hari koma, pelari JRF kembali pulih. Ya ampun. Gokil, ini sempat ini ditulis nih. Melihat fenomena tanpa medis di Jakarta, saya berpikir untuk pensiun jadi koordinator medis semua event lari di Oh, si Indonesia. dokter tadi nih? Iya, Hmm. iya. Oh. Dia marahin peserta bukan? Iya. Nanti Iya. gua- Karena tuh pesertanya yang emang dia Makanya, miss-nya di situ. itu, kayak gue bilang, Iya. kayak Mau show off. lu ikut olimpiade aja gitu. Iya. Bener. Iya, kenapa sih harus gitu gitu? Nah itu makanya tadi gue bilang tuh banyak orang yang kayak lo mengejar sesuatu yang akhirnya lo mencari diri lo sendiri. Betul. Contoh kayak gue cuma pengen ngasih lihat gue bisa beli sepatu mahal. Ternyata nggak Nggak proper buat boleh. kaki lo, nggak bagus juga. boleh. Tapi dengan begitu kan lo udah ngangkat pride lo sendiri. Iya. Bener. Tapi dia nggak jaga kesehatannya. Betul. Itu yang bahaya sebenarnya. Ngomong-ngomong soal jaga kesehatan, pasti kan bukan hanya latihan fisik aja, tapi Ya. asupan juga dong. Oh iya, makanan minuman udah pasti. Minuman gitu Iya. kan. Kalau lu ngopi nggak sih? Kalau Ngopi. Gua Aman se- tuh buat. sebelum olahraga gue ngopi. Gua biasanya untuk boosternya tuh kafein tuh penting sih. Ini boleh gue minum? Nah, Wah. ini udah disediain nih. Respati Coffee. Respati kopi. Ini ada kafeinnya kan? Ada. Kopi. Kopi. Yang ada kafetarianya nggak ada. Anjing, Mantap nih. kafetaria lu 90s banget. Kafetaria tuh 90s ya. Bener nggak gua? Iya kan? Udah jarang sih kan kafetaria. Masih kepake sekarang kantin sih. Kantin. Kafetaria tuh udah. Kafetaria udah. Ya di sana ada kafetarianya. Aduh, iya. Segera banget. Lo ngopi aman tapi ya? Pagi tuh kalau bisa, malah beberapa coach bilang lu hajar kopi, Black coffee. black coffee. Oh, Buat black des coffee. kafeinnya. No sugar ya. Nah, kan jadi 42 kilo, which is lu tidak makan tapi lu minum. Oke. Kalau lu mau makan, lu pokoknya kalau Iya, makan iya, bisa. iya. Kalau sepedaan bisa, Iya, tuh iya. event sepeda gue juga pernah ikut ya, aman di sepeda di apa kita diem di sepeda jalan kan. Nah, Iya. kalau lari itu kan ada gelnya tuh Iya. yang buat booster. Jadi setiap Iya, biasanya tuh iya. ada hitungnya tuh di setiap 7 kilo berarti lu bawa 6. Dari 6. Dari 6 itu siapin 4 yang kafein, 2 enggak. Oh, oke. Jadi setiap di kemana yang lu udah mulai habis tetap hajar. Jadi kafein tuh bantu bikin on. Oke. Jadi memang atlet luar juga pakai begitu. Which is, itu masih bagus buat ritme jantung ya pada Nggak apa-apa. Oh, nggak Asal- apa-apa. Nah, kalau misalkan nggak ada yang tidak biasa pakai kafein, jangan dipakai di rest day. Jadi selama 6 bulan itu lo latihan lo pakai kalau lo long run. Oh, oke. Jadi gini nih. Kita kan 42 kilo di bulan November. Hmm. Which is gua akan intens. Ini gue di mana nih? Lu di bulan Saturnus. Nah, November. November. Nah, Iya. berarti yang intens kan 3 bulan nih. Hmm. November, Oktober, September. Iya, betul. Nah, 3 bulan yang lain nih latihan-latihan biasa kecil. Di udah masuk 3 bulan-bulan terakhir ini lu harus bikin lari lu naik pelan-pelan. Tiap weekend lu harus long run, dimulai Oke. dari 12 kilo. With the same speed. Apa? Terserah. Oh, oke. Oke. Kalau lu makin kencang nggak apa-apa 12. Naik lagi lu ke 15. Lu naik ke half marathon. Iya. Lu naik lagi ke 24, lu naik ke 28, peaknya 30. Oke. Nggak boleh lebih. Harus berhenti Harus 30. 30 berhenti. Berhenti. Oke. Itu biasanya tinggal 10 hari atau 2 minggu dari sebelum sebelum race. Nah, dari 30 lu turunin 21 lagi. 14 turun lagi. Turun lagi. Biar jantung lu terbiasa lagi. oh. Nah, kenapa harus sampai di 30? Cobaan terberat itu dimulai dari 30 kilo. Oh. Itu udah kayak halu, kayak udah anjing gua ngapain ya kayak gini. Oh, ada sama bisikan-bisikan Iya. tuh. Gua ngapain? Who am I? Gua nggak akan daftar lagi, brengsek anjing, apalah segala macam. Udah nggak akan mau gua. Pas finish udah dibuka ini early bird, daftar lagi. Itu manusia tuh. Nggak pernah Apa bahas itu ya. running apa itu Dan habis maraton pun lu harus tapering, turun juga. Iya, Jadi lu iya, harus iya. mulai dari 20 turun. Karena memang katanya sih konon biar kaki lu nggak sakit. Iya. Makanya banyak banget tuh yang kayak temen-temen gue yang udah pernah ke, gue kan baru ke New York. Temen gue yang udah pernah ke Tokyo tuh
Kadang-kadang mereka malu yang ikut lari tuh ibu-ibu umur 75. Hah, serius? Lu browsing sekarang. Di Tokyo. Tokyo Marathon. Tapi emang Jepang itu Budaya. usia tuanya Budaya gila. gila. Iya, Jepang tuh udah terkenal banget Iya, ya. 75, Iya. 70 dan lebih kenceng. Dia yang, nah kalau yang Jepang lucu nih. Dia kan kalau ada cut off time. Kalau mereka tuh gue lupa namanya COP apa. Jadi akan ada bis kuning yang ikut di belakang. Kan karena Tokyo tuh tokonya padat, kotanya padat, ya. jadi dia nggak bisa nutup lama-lama. Jadi si bis kuning ini akan jalan. Kalau lu sudah hanya berapa kilo dari mereka, lu ditangkap, lu nggak boleh lanjutin. Oh, tandanya tuh lu udah nggak mampu Nggak tuh. akan mampu, lu akan habis. Kayak macam diciduk gitu ya? Iya, lu harus Masuk naik, bis. lu harus naik. Oh, gitu. Karena setelah dia lewat, Udah nggak ada yang nyelamatin udah, lagi tuh. udah itu jalanan udah dibuka. Udah dibuka tuh. Iya. itu ya benar-benar gue yang, wih seberat itu. Nah, kalau yang di New York lucu. Jadi kan kalau di mereka tuh benar-benar satu hari tuh mati tuh kota, benar diberhentikan di yang jalur dilewati. Jadi mereka party all the way, pas segala macam bikin ngeband apa segala macam. Nah, di belakang kan akan ada tim pembersih tuh. Iya, tim sweepingnya nih. Sweeping pembersih jalanan, karena itu berantakan kan. Oke, selain New York iya, kotor. iya. Bersihin dalam artian bersihin beneran gitu ya? Mereka benar-benar 42 kilo ikut bersihin. Jadi kalau nonton video-videonya di belakang tuh ada mereka yang ikut sampai jadi pas udah finish udah bersih jalanan. Oh iya? Yes. Gila ya. Sekotor itu ya? Sekotor itu. Ya kan minuman lempar Oh, apa iya. gel. Iya, itu udah pasti gel. tuh, udah pasti Terus berantakan kan semua minumnya tuh. Gatorade. Iya. Lengket. Iya benar. Oh, disiram segala macem ya? Sapu itu justru itu selama itu. Tapi botolnya udah nggak yang beling dong, ya udah Gator. Gator zaman dulu beling loh itu. Yang bersih nanti kuda lumping, Michael. Itu cambadak. Bener kan? Cambadak. Oh, udah zaman baheula. Gitu. Nah, baik lagi tuh soal nutrisi, gue penasaran nih, kan katanya lu sempat turun banyak ya? Iya sih. Itu pengaruh dari lari juga atau gimana? Iya karena lagi ini aja lama ada ahli nutrisi dan gue baru mulai nge-gym pelan-pelan. Jadi gua Lu imbangin juga jadi antara kan lari dengan gym. Ya. jadi semenjak Coklat udah reuni ini kan jadwal manggung tuh bener-bener ya alhamdulillah lagi lah kikan balik tuh. Wah, jadi kemarin tuh kesalahan gue adalah malam sibuk manggung, pagi sibuk latihan. Gue sempat masuk rumah sakit kecapean. Oh iya. Sempat kecapean dan akhirnya memang gue harus pakai Personal ahli trainer. ahli nutrisi, tempat ahli nutrisi ya. personal trainer di gym, dokter juga udah ngawasin ini yang nggak boleh ini karena ada cedera lah. Akhirnya gue sekarang bener-bener kayak apa istilahnya ya, makan tuh berdasarkan kebutuhan aja, bukan keinginan. Bukan keinginan. Itu yang berat loh sebagai orang Indonesia Gua ya. tukang makan lagi kan. Makanya makan enak lagi. Iya, jadi gue udah pernah triathlon, gue Bah. udah maraton, gue udah istilahnya kalau cyclist maraton tuh yang udah pernah, terus gue pernah ikut event paling berat tuh kalau sepeda namanya Audax yang satu hari 300 kilo hanya boleh diselesaikan dalam waktu 20 jam. Audax itu jalanan nggak clear. Oh, ada kendaraan Ada lain. orang-orang Ada, bener-bener bebas belas. Tapi ada marshal-marshal yang jagain gitu. Nggak ada. Lah, Tapi lo tidak boleh ada tim support yang dampingin lo. Tapi mereka tahu pokoknya gimana caranya. Jadi pokoknya dikasih jalur, map gitu, terus dikasih peralatan, ya semua makanan, minuman apa segala macam di situ. Gue yang paling jauh gue pernah ikut 300. Gue pernah minta izin ke bini gue yang ikut 500, gue nggak boleh. Kata dia jangan, kamu kecapean. Kayak rally Dakar gitu ya. Iya. Nah itu bener-bener sebelum itu event, gue ngobrol sama ahli nutrisi, gue makanan apa aja, jadi terus dia bilang 1 bulan ini lu kayak yang harus lu siapin banyakin makan pasta, karena pasta ya spesifik pasta. Pasta tuh carbo loading paling banyak nyimpen apanya, gue ngerti lah. Itu pasta lo apain? Pasta aja, ini pasta spaghetti or whatever. Carbonara. The day before race, jadi selama seminggu tuh sebelum race tuh bener-bener pasta carbonara apa segala macam. Jadi memang bener-bener makanannya, gue bayang nggak 20 jam, 300 kilo lu harus selesai. Kalau misalkan nggak itu lu nggak dapat medali. Kenapa di pasta? Ada apa dengan pasta? Kalau selama ini ada apa dengan cinta kan kita tahu dia sakral lah ya. Ada apa dengan pasta? Dia pengen tahu nih gitu. Ada apa dengan pasta? Nggak tahu gua. Tapi memang kalau menurut dia ada kandungan tepungnya yang memang gulanya cukup baik dan tinggi dibanding nasi. Dan sampai sekarang gua kalau mau ikut event yang besar, gua pasti pasta. Dan itu udah gue siapin. Jadi, nah di sepeda gue tuh udah ada tuh nasi gue buletin kilometer keberapa itu udah sama lauknya di dalam. Jadi gue ambil jalan. Iya udah dibikin jadi kayak makanan Korea gitu ya, udah kayak lemper ya. Kayak bulet sih. Tapi nggak segede lemper. Segede lemper susah. Kalau minuman tuh udah
Jadi nasi dikasih lauk gitu kan, dibelus-belus kan. Kayak onde-onde tapi nasi gitu. Untung bukan bolu seret banget makan bolu, lu coba itu. Kerupuk kulit. Enggak oke. Mesti pakai kuah gulai. Iya. Biar rada lemes. Iya. Jadi ya ahli nutrisi itu karena memang gua karena udah mulai aktif lagi sama coklat, sibuk. Jadi kan malam sibuk, pagi sibuk. Jadi gua makanan bener gua jaga sih. Gua lagi nurunin berat badan biar apa tujuannya. Jadi latihan kardio sama latihan gym tuh bikin kombinasi yang katanya bisa bikin sehat menurut aja. Iya. Ya, seksnya juga enak. Itu dia, mantap sekali. Suami istri kalau ngerjain itu bareng, wah enak banget. Latihan bareng. Gak punya lagi. Masa tahu lo? Gitu. Itu Anda tidak masuk dalam klub kami. Nah, kalau dalam tadi kan lu bilang gue mau jadi apa namanya istilahnya? Kayak coach gitu Coach, atau iya. mungkin jadi Ya, kayak kesehatan. ya. Coach yang seks mungkin gue mau ya. Ajarin dong. Main sepeda. Iya. Hmm. Tapi gini, main sepeda itu samaan orang buat basket ada pro kontra. pertentangannya. Iya. Kenapa? Dengkul. Ada. Oh, dengkul. Masalahnya beda. Renang, soalnya. kalau basket kan cocoknya renang. Renang, nggak cocok kalau itu. Iya. Ini ilmu loh. Ototnya karena sepeda tuh statis, lu diem kan? Iya, Yang gerak kan gitu doang tuh. Sementara juga kalau ya. di basket itu kan lu kayak lari, kayak ada kadang kan harus Iya, berhenti, harus betul. bergerak mendadak. Dan Tenis. ada beban Iya. badan badan Iya, juga. iya. Iya, Itu iya, yang iya. banyak orang nggak tahu Setuju. kombinasi olahraga. Yang bagus. Jadi kalau udah basket jangan sok-sokan lo main sepeda juga. Jangan, kayaknya Itu mau. ngaco. Mm-mm. Apalagi lu udah basket sama binaraga. Hah? Nah, Shootnya kelewatan. iya. Gua pernah lihat nggak lo ada yang badannya gede, Gede. nge-shootnya ngaco. Ngaco, Iya. kemana-mana kelebihan. Betul, Iya. karena orang bikinnya tangan gue biar gede biar kuat nih. Iya. Sementara kalau untuk basket tuh nge-gym itu hanya untuk ngejar speed. Benar. Mainnya agak cepet. Oh. Setahu gue ya. Agak Tapi cepat ya, bukan agak lain. Agak lain. Iya, iya. Boris Smoking. Oh iya, masuk akal ya. Benar. Iya, benar. Makanya atlet basket ininya pecah-pecah ya. Dia lebih fokus Pecah-pecah, di iya, tricep ya. Tricep betul, juga. betul tricep. Pecah berarti membeli ya? Tapi bukan berarti dia jadi Gede dia banget, enggak proporsional. Kalau zaman Iya. dulu ada yang gede banget kayak si Anthony Mason. Iya, New York, itu kan iya. gede banget. Dia memang tapi lu lihatnya cara nembaknya juga Ngaco. lebih bagusan Charles Oakley. Iya, Charles Oakley, kan? iya. Itu juga. Gitu. Jadi memang lu harus pelajari. Jadi kalau misalkan lu mau olahraga ini, lu udah bagus nih misalkan di basket, terus tiba gue pengen ikut dong sepedahan gitu, itu lu mesti tanya dulu. Nggak nyambung. Iya nggak nyambung karena kaki. Kalau lu mau di basket jalannya ke renang Iya. sebenarnya. Renang. Itu sport. Michael Jordan kan tuh ya. Betul. Betul. Michael Jordan. Jadi buat teman-teman, nih dengerin nih. dengerin Siap. dia. Gue nggak bisa ngulang lagi Siap-siap ya. Akan hadir Coach Ernest. Hanya. Yeay. Ya, kalau gue cuma ada sedikit inilah ngobrolan sedikit aja. Nggak apa-apa lah waktunya lewat dikit. Kan lu bilang tadi kombinasinya yang nggak bisa adalah main sepeda sama main basket karena ototnya Iya. nggak nyambung dan bisa berbahaya. Iya. Ada satu olahraga yang cocok buat anak sepeda atau anak basket yang membuat jiwa lu makin muda dan happy. Apa itu? Lu main pedal, men. Oh, lagi ini. Tenis stick Iya, pendek. taruh. Bukan mainnya, isinya setengah telanjang. Oh, Enggak, teman saya- gua ada lagi main begitu. Isinya aja. setengah telanjang semua. Saya Halo. Saya paham. Abis swipe ke pedal. Pedal Kemang, bro. Aduh. Guys, Lu datang. Kayak teman kita di situ tuh. Ada, Lu banyak. datang ini, Ada. samperin tuh. Iya. Lu samperin. Happy. Gua ada di sana wirid gua. Gimana abis ini kita main pedal? Ayo. Aduh. Kita bikin pedal nih. Iya. Pedal cowok-cowok nih. Malah geli ya. Enggak, kalau yang cowok-cowok nggak apa-apa, nggak Ah, santai. iya, santai. Gue kadang-kadang sama temen-temen gue main gitu, tapi mesti izin bini gue dulu. Iya. Mana lo? Main pedal sama ini. Di mana? Di sini. Jangan, itu terlalu banyak ini. Oh, iya. Dipilihin nggak bisa sembarangan. Iya. Isinya, waduh. Waduh, pening Bapak. Ya nggak apa-apa lah, setengah telanjang tapi cowok semua lah gitu. Lo ke gym aja. Jim aja. Sekarang gym juga geli loh. Iya, iya. Abis ini mau kemana? Berotot Abis ternyata. ini mau kemana? Abis ini gue mau syuting di lantai 2. Thank you lah kalau udah mampir Yoi, di sini. thank you ya, gua udah Terima kasih ya. Sukses. Semuanya banyak banget. Thank you banget. Kapan-kapan boleh Sehat-sehat selalu ya. diajak latihan main basket. Eh, Siap, ya. Kita ngobrolin jagoan ini. jagoan lu. Oke. Enggak. Thank Oke you. guys, sampai jumpa lagi di Bu Pak ada tamu.